Halo Cakranians, bertemu kembali dengan saya, Muhammad Rifki Arfiansyah, pada perkuliahan Statistika Bisnis. Pada sesi kali ini, kita akan membahas probabilitas diskrit dan distribusi normal. Mari langsung saja kita bahas. Sebelum membahas probabilitas diskrit, ada baiknya kamu mengetahui dulu distribusi peluang. Distribusi peluang adalah daftar seluruh kemungkinan terjadinya sebuah eksperimen. Sebagai contoh, gambar berikut menunjukkan distribusi peluang dari pelemparan koin yang dilakukan sebanyak 3 kali. Hasil dari pelemparan koin ada heads atau gambar atau tails atau angka. Dari 3 kali pelemparan koin tersebut, terdapat peluang akan keluar 0 gambar, 1 gambar, 2 kali gambar, dan 3 kali gambar. Distribusi peluang ini menggambarkan peluang terjadinya setiap kemungkinan. Tujuan dari adanya distribusi peluang ini adalah untuk memudahkan kita dalam menghitung peluang dari sebuah kejadian. Distribusi peluang tersebut terdiri atas probabilitas diskrit dan probabilitas kontinu. Perbedaan penggunaan distribusi peluang ini bergantung pada jenis datanya. Apabila data yang kita gunakan merupakan data diskrit atau angka yang memiliki nilai bulat dan tidak dapat memiliki nilai desimal seperti jumlah karyawan, maka akan dikategorikan ke dalam probabilitas diskrit. Lalu, apabila data merupakan data kontinu atau angka yang dapat memiliki nilai desimal, maka kita akan mengkategorikan data tersebut ke dalam probabilitas kontinu. Probabilitas diskrit ini terdiri atas 2 hal, yaitu distribusi binomial dan distribusi Poisson. Karakteristik dari distribusi binomial ini adalah hasil eksperimen ini atau kejadian bersifat mutually eksklusif, atau kejadian yang satu tidak mempengaruhi kejadian yang lainnya. Lalu, karakteristik yang kedua adalah umumnya menghasilkan 2 kemungkinan kejadian. Sebagai contoh, berhasil atau gagal, heads atau tail dalam pelemparan koin. Lalu, probabilitas untuk berhasil pada probabilitas ini adalah sama dalam setiap eksperimen atau kejadian. Itulah 3 ciri dari distribusi binomial, dan rumus untuk menghitung peluang dari sebuah distribusi binomial adalah sebagai berikut. Selain untuk menghitung peluang, kita juga dapat menghitung mean atau rata-rata dan juga standar deviasi. Silahkan kamu dapat melihat lampiran untuk memahami bagaimana cara menghitung peluang dengan menggunakan distribusi binomial lebih lanjut. Lalu, terdapat satu distribusi lainnya pada probabilitas diskrit, yang dinamakan dengan distribusi Poisson. Karakteristik dari distribusi Poisson ini secara garis besar sama dengan binomial. Hanya saja, distribusi Poisson ini digunakan apabila nilai N atau jumlah data itu sangat besar, atau nilai P atau jumlah probabilitas itu sangat kecil. Distribusi Poisson ini digunakan lebih tepat apabila nilai N dikalikan dengan P itu kurang dari 5. Rumus dari distribusi Poisson adalah sebagai berikut. Lebih lanjut, kamu dapat melihat lampiran untuk memahami bagaimana cara menghitung peluang dengan menggunakan distribusi Poisson. Selanjutnya, kita akan membahas distribusi normal. Distribusi normal ini biasa dikenal sebagai distribusi Gaussian dan merupakan distribusi probabilitas yang paling umum digunakan dalam statistik. Distribusi normal ini digunakan untuk data kontinu, yang berarti angka itu memiliki nilai desimal, dapat memiliki nilai desimal. Distribusi ini itu berbentuk lonceng dan simetris di sekitar mean atau rata-rata. Mayoritas dari data yang dikumpulkan akan berbentuk seperti distribusi normal. Berikut ini adalah contoh dari distribusi normal dari nilai SAT sebuah mahasiswa. Apabila kita lihat, data akan cenderung berkumpul mendekati nilai mean-nya atau nilai rata-ratanya.
Karakteristik dari distribusi normal ini adalah biasanya mean, median, dan mode akan berada pada titik yang sama. Lalu, data pun simetris di sekitar mean. Selain itu, kurva mendekati sumbu horizontal, tetapi tidak pernah menyentuhnya. Total luas di bawah kurva distribusi normal ini adalah 1. Dan jangan lupa juga bahwa tujuan dari distribusi peluang ini adalah untuk mencari peluang dari sebuah kejadian. Distribusi normal pun memiliki tujuan yang sama. Sebagai contoh, dengan menggunakan distribusi normal, kita dapat mengetahui berapa sih peluang peserta mendapatkan nilai yang lebih besar dari 1380. Nilai peluang ini dapat dihitung dengan menghitung luas wilayah yang diarsir pada distribusi normal. Untuk mengetahui luas wilayah yang diarsir, lebih jauhnya kita dapat menggunakan tabel Z. Silahkan melihat lampiran untuk memahami lebih dalam penggunaan distribusi normal ini. Itulah pengenalan singkat tentang probabilitas diskrit dan distribusi normal. Dengan memahami konsep ini, kita dapat lebih baik dalam menganalisis data dan membuat keputusan yang tepat. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi, Cakranians!